Kembali menggelar rekapitulasi suara tingkat nasional hari ini. Proses rekapitulasi dilanjutkan sejak pagi tadi di Gedung KPU RI Jakarta. Rapat pleno rekapitulasi dipimpin langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asyari dan dihadiri para saksi dari masing-masing paslon Pilpres dan Parpol. Adapun pada hari ini rapat pleno rekapitulasi dimulai dengan pembacaan hasil penghitungan suara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja kita perbaharui informasi terkait rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional dari Gedung KPU RI. Sudah ada reporter Ihsan Ali dan juru kamera Muhammad Rizky di sana. Selamat sore Ihsan, sejauh ini bagaimana proses rekapitulasi suara tingkat nasional? Apakah ditemukan ada kendala atau perbedaan data? Ya, selamat sore Stefani dan pemirsa. Betul sekali, Komisi Pemilihan Umum kembali melakukan rapat pleno terbuka terkait rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat nasional sejak Jumat pagi ini, dan sudah dilakukan rekapitulasi di dua provinsi, yakni di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan di Provinsi Gorontalo. Dan rapat pleno ini juga dipimpin langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asyari dan juga turut hadir dari Ketua KPUD Yogyakarta dan juga Ketua KPUD Provinsi Gorontalo serta perwakilan Komisioner Bawaslu Republik Indonesia dan juga saksi dari pasangan calon presiden, wakil presiden maupun dari saksi partai politik peserta pemilu. Rapat pleno ini tadi diawali dengan rekapitulasi atau laporan dari KPUD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan hasilnya, yakni pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengungguli dengan perolehan 1.269.260.005 suara, disusul dengan paslon nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan suara 741.220 suara, dan sementara pasangan calon nomor urut 1 di peringkat ketiga yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 496.280 suara. Jumlah surat suara yang sah sekitar 2,5 juta, sementara surat suara yang tidak sah ini sekitar 60.000 suara. Selain perhitungan suara dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, tadi juga dihitung terkait pemilu legislatif, yakni di daerah istimewa Yogyakarta dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara sekitar 593.000 suara, disusul di peringkat kedua yakni Partai Golkar dengan 302.000 suara, sementara di peringkat ketiga yakni Partai Gerindra di angka 272.000 suara. Tadi untuk daerah istimewa Yogyakarta. Sementara untuk perolehan suara di Provinsi Gorontalo juga dimenangkan oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dengan perolehan suara sekitar 504.000 suara. Sementara disusul paslon nomor urut 1 yakni Anies Muhaimin dengan perolehan suara sebanyak 227 ribuan suara. Sementara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud ini hanya mendapatkan sebanyak 41.508 ribu suara. Total jumlah surat suara sah di Provinsi Gorontalo ini sekitar 773.524 suara, dengan surat suara tidak sah sebanyak 10.527 suara. Dan tadi juga ikut dihitung ataupun dilaporkan terkait rekapitulasi suara untuk Pileg di Gorontalo dengan perolehan atau diungguli oleh Partai Nasdem sebanyak 227.533 suara, menyusul Partai Golkar pada peringkat kedua yakni sebanyak 163.074 suara, sementara di urutan ketiga yakni Partai Gerindra sebanyak 145.152 suara. Ini merupakan dua provinsi pertama dari 38 provinsi total yang ada di Indonesia, jadi sudah direkapitulasi dan disahkan oleh KPU RI, yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Gorontalo. Dan
dan nantinya akan berlangsung sampai tanggal 20 Maret 2023. Artinya masih ada 36 provinsi yang nantinya akan melaporkan terkait rekapitulasi suara di masing-masing provinsi, baik rekapitulasi suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden maupun rekapitulasi suara untuk pemilihan legislatif. Stefani. Baik, terima kasih Ihsan Ali melaporkan langsung dari gedung KPU. Selamat bertugas kembali.